Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah ikhwani fillah, zaniyallahu wa iyyakum, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari makna la ilaha illallah. Dari makna la ilaha illallah. Sebuah pembahasan yang sangat penting yang merupakan dasar dari agama kita. Tentang pembahasan apa itu dari makna la ilaha illallah. Ya, di pembahasan sebelumnya sudah kita kaji beberapa pendahuluan dari pembahasan buku ini seputar masalah judul buku. Dan juga sudah diterangkan dari gambaran global dari buku ini yang berisi tentang makna syahadat la ilaha illallah dan sekaligus penjelasan syarat-syaratnya. Ya, penjelasan syarat-syaratnya. Dan juga sudah kita terangkan dari biografi ringkas penulis buku ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kemudian juga sudah kita bahas dari pendahuluan yang pertama atau pendahuluan yang lain lagi tentang makna kalimat i'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, atau ilmuilah semoga Allah merahmatimu. Ini sudah kita bahas ya dari pembahasan sebelumnya. Pada kalimat i'lam rahimakallah, di situ ada faidah bahwasanya ilmu itu atau agama dibangun di atas ilmu. Agama ini dibangun di atas ilmu. Beliau awali dengan i'lam. Ya, ilmuilah. Nah, ini mirip dengan ayat di surah Al-Alaq juga ya. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perintah awal wahyu yang pertama kali turun. Ya. Perintah untuk membaca. Ya. Membaca dari ayat-ayat Allah, mengilmuinya dan memahaminya. Menunjukkan agama itu dibangun di atas ilmu. Kemudian faedah yang kedua sudah diterangkan di pembahasan sebelumnya bahwasanya ilmu itu ketika dilanjutkan dengan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, menunjukkan bahasanya ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ya. Dibangun di atas rahmat. Jadi seorang ketika dia belajar, dia mengajar, nah, dia doakan dari orang-orang yang mendengarkan dari pelajaran itu, ya, dengan rahmat, taufik dan hidayah. Nah, seperti mana yang diterangkan oleh Syekh di sini ya. Beliau mendoakan dari orang-orang yang membaca buku ini dan mendengarkannya dengan doa rahmat. Ini yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala. Menunjukkan ilmu itu dibangun di atas rahmat. Kemudian yang ketiga dari faedah juga sudah diterangkan. Di sini di antara adab seorang dalam mengajar, ya. Adab seorang guru dalam mengajar diantaranya dia doakan orang-orang yang hadir di depannya, ya, agar mereka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau doa-doa kebaikan yang lainnya. Nah, kemudian juga sudah diterangkan dari manfaat juga kalimat i'lam rahimakallah. Nah, karena di sana ada
hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara manfaat seorang merahmati orang-orang yang ada di muka bumi. Nah, Allah yang ada di atas arsy itu akan merahmati juga hamba tersebut. Nah, terang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, irhamu man fil ardi atau ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang merahmati itu akan dirahmati oleh Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Nah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di muka bumi, maka Allah yang ada di atas langit itu akan merahmati kalian. Akan merahmati kalian. Ini sudah kita uraikan ya, dari 4 faedah kalimat i'lam rahimakallah. Kemudian beliau terangkan di awal pembahasan buku ini dengan perkataan beliau, anna kalimat al-ikhlas, sesungguhnya kalimat keikhlasan. Baik, ini nama lain dari kalimat la ilaha illallah. Ya, beliau katakan anna kalimat al-ikhlas la ilaha illallah. Semuanya kalimat keikhlasan itulah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini pembahasan yang berikutnya ya, yang kita akan bahas tentang penamaan dari kalimat la ilaha illallah. Walaupun sudah kita singgung juga sedikit kemarin ya, hanya belum selesai karena waktu yang membatasi kita. Dan jadi kalimat la ilaha illallah dia dikatakan kalimatul ikhlas, kalimat keikhlasan. Ya. Dengannya seorang hamba ketika dia ucapkan kalimat ini, dia akan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan tergambar ketika seorang memahami dari makna kandungan dari kalimat tersebut, yang nanti kita akan terangkan insyaallah taala. Kemudian yang lain lagi dari kalimat ini, dari kalimat la ilaha illallah sudah kita bahas juga. Di antara nama lainnya adalah dia dikatakan kalimatut taqwa, ya, kalimat ketakwaan. Karena seorang yang bertakwa kepada Allah itu akan terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Sudah kita baca kemarin ayatnya ya, di surah Al-Fath ayat 26. Ya, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan Allah mengilzam kepada mereka para sahabat kalimat ketakwaan. Ya, dan itu adalah kalimat yang berhak untuk mereka. Nah, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka lah yang ahlinya. Itu Nabi dan para sahabatnya. Ya. Ini nama yang kedua ya. Jadi kalimat la ilaha illallah dia dikatakan dengan kalimat takwa. Baik. Nama yang ketiga, ada yang ingat? Sudah kita bahas? Al-urwatul wuthqa. Hasan. Ya. Apa arti al-urwatul wuthqa? Tali yang kuat. Itu diterangkan di surah Al-Baqarah. Sudah kita baca ya. Nah, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kafir kepada taghut, segala yang disembah selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, maka kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa. Ya, tali yang kuat. Ditafsirkan oleh para sahabat, oleh para ulama dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini sudah 3 nama. Kalimatul ikhlas, kalimat ketakwaan, dan al-urwah al-wuthqa. Baik, nama yang keempat. Siapa yang tahu? Sudah kita bahas kemarin? Ya, kalimat fariqah. Al-fariqah bainal kufri wal Islam. Pembeda antara kekafiran dan keislaman. Seorang non-muslim masuk Islam, apa yang dia ucapkan? Nah, ini kan kalimat syahadat, la ilaha illallah. Nah, ketika dia sudah ucapkan kalimat itu, maka dia menjadi seorang muslim, bukan lagi seorang yang kafir. Dipahami ya? Nah, dengannya akan terpisah
antara keislaman dan kekafiran. Ya, ini itu segera dari hal yang dimaklumi dari hadis-hadis tentang masalah itu ya. Nah. Kemudian nama yang kelima dari makna la ilaha illallah atau dari kalimat la ilaha illallah. Apa lagi? Ya, dia dikatakan al-qaul ats-tsabit. Ya, perkataan yang kuat. Itu diterangkan di surah Ibrahim ya, ayat 23. Surah Ibrahim ayat 23. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah akan kuatkan orang-orang yang beriman ya dengan al-qaul ats-tsabit. Ya, dengan perkataan yang kuat, yang kokoh. Mereka dikuatkan di mana kata Allah? Ya, fil hayati dunya wa fil akhirah. Dikuatkan di kehidupan dunia dan dikuatkan di kehidupan akhirat. Ini kalau dia berla ilaha illallah dengan benar ya. Dia punya keimanan kepada Allah ya. Maka dia akan dikuatkan di dunia ini dalam kehidupan dan tatkala di ujung penghidupannya di sakaratul maut dia dikuatkan juga oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana kata Nabi dalam hadisnya, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya dari kehidupan dunia ini dia ucapkan, dia tutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk dalam surga. Ini yang kita cari ya, husnul khatimah. Ya. Kita minta kepada Allah agar dikuatkan di kehidupan dunia sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal. Dan dia merupakan awal dan akhir kehidupan seorang hamba. Di alam kubur juga seperti itu. Ya, ayat yang telah kita bacakan tadi itu sebagian para sahabat ada yang menafsirkan al-qaul ats-tsabit itu dikuatkan juga mereka orang-orang yang beriman itu di alam kubur. Tatkala mereka ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang siapa yang mereka sembah, man rabbuk, siapa sembahanmu? Ya. Kalau dia orang yang beriman, yang kenal Allah, maka dia akan menjawab Rabbi Allah. Yang aku sembah adalah Allah. Ya. Disusul lagi soal yang kedua, yang ketiga tentang masalah agama dan tentang masalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini 5 kalimat ya, atau 5 nama dari nama la ilaha illallah. Sudah kita bahas kemarin ya. Dan dia dikatakan kalimat ikhlas, kalimat keikhlasan. Yang kedua dia dikatakan kalimat takwa. Yang ketiga dia dikatakan tali yang kuat. Dan yang keempat dia dikatakan pemisah antara kekafiran dan keislaman. Dan yang kelima dia dikatakan dengan perkataan yang kuat, al-qaul ats-tsabit. Baik. Kemudian di antara penamaan yang lain lagi yang kita terangkan di sini juga dari nama lain dari kalimat la ilaha illallah ya, yaitu dia dikatakan muntaha as-shawab. Ya, muntaha as-shawab. Muntaha as-shawab itu artinya akhir dari kebenaran. Ya, akhir dari kebenaran. Dan itu akan diucapkan oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti. Ya, sebagian ulama ada yang menafsirkan ayat di surah An-Naba yang sering kita hafal ya. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Naba ayat 38, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba." Ya. Hari kiamat itu adalah hari tatkala ruh itu malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya berdiri bersaf-saf. Nah, itu hari kiamat ya. Datang malaikat Jibril. Malaikat yang lain juga bersaf-saf. Ya. Dan datang juga Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu pada hari kiamat dan para malaikat bersaf-saf. Ya, berbaris. Bersaf-saf ketika itu. Ya, dikatakan di surah An-Naba yang telah kita bacakan tadi, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari tatkala ruh itu malaikat Jibril tadi berdiri dan para malaikat bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba.
Maka pada hari itu tidak ada yang bisa berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dan dia berkata shawaba, berkata dengan perkataan yang benar. Ya, ditafsirkan oleh Ikrimah dan selainnya dari para ulama, ya, dari para sahabat dan selainnya, perkataan qala shawaba itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, ini dari istilah ya, dari nama lain dari kalimat la ilaha illallah, dikatakan dia muntaha as-shawab. Nah, akhir dari kebenaran. Akhir dari kebenaran. Dan itu akan diucapkan oleh orang-orang yang beriman tatkala mereka berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pada hari kiamat nanti itu ada orang yang dilarang oleh Allah berbicara ya. Nah, dan ada yang diizinkan oleh Allah berbicara. Itulah orang-orang yang beriman, yang berilmu. Mereka akan berbicara pada hari kiamat. Ya. Nah, dan mereka ucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Nah. Tapi kemudian di antara penamaan yang lain lagi dari penamaan la ilaha illallah, ini penamaan yang ke berapa sekarang? Yang ketujuh. Ya. Dia dikatakan dengan al-ahdu. Dengan al-ahdu. Janji. Ya. Al-ahdu itu adalah apa? Janji. Nah, dan janji ini telah kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam rahim. Ya. Ketika kita lahir di muka bumi ini juga seperti itu. Sampai kita di alam kubur dan kita akan masuk ke negeri akhirat. Ya, tapi yang kita bahas ini adalah ayat yang menerangkan tentang negeri akhirat. Ya. Di mana kalimat la ilaha illallah ini dia dikatakan al-ahdu. Di alam rahim kita sudah diikat oleh Allah janji ini. Ketika Allah berfirman kepada kita, alastu bi rabbikum. Ya, bukankah aku ini Rabb kalian? Ini Allah berfirman kepada janin ketika itu. Setiap janin yang sudah ditiupkan ruh padanya, Allah akan berkata kepadanya, ya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Apa kata janin? Qalu bala syahidina. Mereka berkata, benar ya Allah, kami saksikan perkara itu. Ya, itu janin ya. Dari alam rahim sudah diajak bicara kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita lupa. Ya, kita tidak ingat itu. Lahir di dunia kita lupa semuanya. Nah. Baik. Dan nanti di akhirat nanti diterangkan juga seperti itu, mirip dengan mana yang ke-6 tadi itu. Kalimat ini dia dikatakan al-ahdu, perjanjian. Ya, diterangkan di surah Maryam ayat 87. Diterangkan di situ di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Ya. Mereka tidak akan memiliki syafaat illa kecuali man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Kecuali siapa yang telah mengikat ya janji dengan Ar-Rahman. Ya. Telah mengikat janji dengan apa? Dengan Ar-Rahman. Ya. Di sini janji kata para ulama dari para sahabat dan ahli tafsir yang lainnya, itulah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Nah, dari sini juga dipahami bahwasanya orang-orang yang mendapat syafaat pada hari kiamat itu hanyalah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid, yang benar keislamannya, yang benar keimanannya, yang benar kalimat la ilaha illallahnya. Itulah yang dikatakan telah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan di hari kiamat dia akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, syafaat itu milik Allah, bukan milik nabi. Ya, nabi itu memberi syafaat kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ada syafaat uzma ya, diterangkan dalam hadis itu. Ketika hisab ingin dipercepat, ya, manusia sudah menunggu di hari yang satu harinya kata Allah, ya, khamsina alfasana, sejarak atau selama 50.000 tahun. Ini menunggu hisab. Ya, mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi bisa memberi syafaat. Ya, agar hisab dipercepat. Nanti terakhir mereka mendatangi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barulah beliau pergi kepada Allah, bersujud di situ. Ya, memuji Allah
dengan pujian-pujian. Lalu Allah memberi syafaat pada Nabi kita dan hisab ketika itu ditegakkan. Ya. Jadi salah kalau dia minta syafaat sama Nabi. Salah ya. Diminta langsung kepada yang memiliki syafaat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan ketika seorang dia telah mengikat janji dengan Allah, dia telah la ilaha illallah ini, maka di hari kiamat nanti dia akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dari nama lain juga dari kalimat la ilaha illallah. Dia dikatakan al-ahdu atau janji. Nah, kemudian juga di antara nama lain lagi dari kalimat la ilaha illallah, kadang dia dikatakan dengan al-haq. Ya. Dikatakan dengan kalimatul haq. Kalimat kebenaran. Kalimat kebenaran. Itu diterangkan dalam surah Az-Zukhruf. Dalam surah Az-Zukhruf ya. Nah. Diterangkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ya. Ayat ke-86. Ayat ke-86. Di sana ada ayat diterangkan oleh Allah, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ini pelaku kesyirikan ya, pada hari kiamat nanti mereka tidak memiliki syafaat. Ini makin dipertegas lagi. Mereka tidak memiliki apa? Syafaat. Ya. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang telah bersaksi dengan al-haq. Ya. Ini kata para ulama di tafsir, al-haq di sini maknanya la ilaha illallah. Nah, itulah yang diberi syafaat nanti. Ketika dia sudah bersaksi akan la ilaha illallah. Di dunia dia bersyahadat kan? Dalam salatnya itu sering dibaca kan? Saya kira dimaklumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dalam adzannya dibaca itu. Dia jawab adzan, dia bersaksi juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, dipahami ya? Ini akan diberikan syafaat. Adapun orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah. Kata Allah. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Ya. Bagi siapa yang berdoa, beribadah kepada selain Allah. Nah, kecuali siapa yang telah bersaksi akan la ilaha illallah dan mereka wahum ya'lamun dan mereka mengetahuinya. Baik. Ini diantara dari makna juga dari kalimat la ilaha illallah. Baik, kemudian diantara yang lain lagi, ini penamaan yang ke-9 dari penamaan la ilaha illallah, dia dikatakan dengan kalimat thayyibah. Ya. Kalimat thayyibah. Ya. Itu diterangkan di surah Ibrahim ya. Di surah Ibrahim. Saya lihatkan nomor ayatnya supaya kita bisa tulis. Nah. Di surah Ibrahim ayat ke-24. Surah Ibrahim ayat 24. Nah. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Ya. Tidakkah engkau melihat, kata Allah, kaifa daraba Allah, bagaimana Allah membuat perumpamaan. Ya. Mathalan kalimatan thayyibatan. Perumpamaan kalimat thayyibah. Ya, kalimat yang baik. Itulah kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini dia bagaikan pohon. Ya, pohon yang baik. Di mana pohon ini akarnya itu tertancap kuat ya, di dalam tanah. Wa far'uha fis sama, tapi cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Menjulang tinggi ke langit. Ya. Ini juga di antara penamaan ya dari kalimat la ilaha illallah di surah Ibrahim tadi ayat 24. Nah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha
kulla hinin bi'idni rabbiha. Di mana pohon itu memberikan buah-buahnya, ya, setiap saat dengan izin dari Rabbnya. Itulah kalimat la ilaha illallah. Dia ini bermanfaat seterusnya, ya, dalam kehidupan seorang hamba. Nah, sampai di sakaratul maut, di akhir-akhir kehidupannya, ketika dia butuhkan husnul khatimah, dia ingin husnul khatimah, dia ucapkan kalimat itu agar dia bisa mendapatkan kematian yang baik. Nah, baik. Mungkin di 9 dari nama, ya, dari nama-nama lain dari kalimat la ilaha illallah, ya. Dan juga ada yang mengatakan ada yang ke-10, ya. Hanya saya belum lihat di sini dari ayatnya. Ya. Kadang dia dikatakan dengan ada ayatnya di sini, ya. Yang ke-10 yang terakhir di sini dari makna atau dari nama lain dari kalimat la ilaha illallah, dia dikatakan dengan kalimat baqiyah. Ya. Kalimat baqiyah. Kalimat baqiyah itu kalimat yang terus-menerus ada. Ya. Ini, ya, kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat ini ada terus, ya. Dari Nabi diutus sampai menjelang hari kiamat. Ya. Diucapkan terus oleh kaum muslimin. Itu diterangkan di surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Ya. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah kata Allah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayah dan kaumnya? Ingat, ya, ayah Nabi Ibrahim itu kafir yang bernama Azar, penyembah patung asli. Ya. Itu agama Nabi atau agama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kaumnya juga seperti itu, penyembah patung, penyembah berhala. Dia berkata kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguh saya berlepas dari apa yang kalian sembah. Ya. Nah, dari patung-patung yang kalian ibadahi itu saya berlepas diri. Ya. Illa alladhi fatarani. Kecuali siapa yang menciptakan aku. Siapa ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalimat la ilaha illallah ini. Ingat, di kalimat tauhid ini itu ada 2 rukun, ya. Ada la ilaha dan apa? Illallah. La ilaha ini dia kalimat penolakan. Ya, menolak segala yang disembah selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada sembahan, ya, yang berhak disembah. Itu dari kalimat la ilaha. Siapapun dia disembah selain Allah, apakah dia para nabi, para rasul, ya, jin-jin, malaikat, itu tidak boleh disembah. Apalagi hanya patung-patung, batu-batu yang dikeramatkan misalnya, ya, pohon-pohon yang dijadikan tempat minta-minta. Ya. Nabi saja dan Rasul tidak boleh disembah. Ya. Malaikat tidak boleh disembah. Apalagi hanya benda-benda kayak tadi itu. Ditolak dengan kalimat la ilaha. Ya. Itulah yang Nabi Ibrahim katakan kepada kaumnya. Dan ayatnya ketika itu, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Illa alladzi fatarani. Kecuali siapa yang menciptakan aku. Itulah Allah. Fa innahu sayahdin. Karena Allah itu akan memberikan aku hidayah. Nah, diterangkan di awal di setelahnya ayatnya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah menjadikan kalimat tadi itu yang diucapkan Nabi Ibrahim, itulah dari mana dari kalimat la ilaha illallah, merupakan kalimat baqiyah. Ya, kalimat yang terus-menerus ada fi aqibihi, pada keturunan beliau, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Agar mereka apa? Kembali. Ini 10 dari nama lain dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Dari 10 ini akan tergambar kepada kita, ya, bagaimana dari keutamaan kalimat ini. Ya, ini dari sekilas dari 10 nama dari penamaan dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Jam berapa ini? Sudah masuk, ya? Sedikit. Kita tanya jawab saja. Coba tadi diulangi. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat? 10 tadi.
Yang pertama kalimat keikhlasan. Sedikit lagi waktu Isya ya. Baik. Yang kedua kalimat apa? Kalimat ketakwaan. Yang ketiga hal yang kuat. Baik. Yang keempat pembeda antara keislaman dan kekafiran. Yang kelima ya, perkataan yang kuat, al-qaul ats-tsabit. Yang keenam akhir dari kebenaran, muntaha as-shawab, itu di hari kiamat nanti ya. Nah, yang ketujuh al-ahdu, janji. Ini juga nanti didapatkan di hari kiamat. Ya, masalah syafaat tadi sudah dibahas. Yang kedelapan dia dikatakan kalimat al-haq. Ya, kalimat kebenaran. Itu juga nanti berkaitan dengan hari kiamat. Nah, yang kesembilan dikatakan kalimat thayyibah. Ya, bagikan pohon yang thayyibah. Nah, yang ke-10 tadi ya, kalimat baqiyah. Kalimat yang terus-menerus ada ya sampai hari kiamat. Ya. Nah, baik, ini dari akhir baru kita bahas dulu penamaan dulu ya. Ya, masalah keutamaan la ilaha illallah nanti kita akan bahas nanti insyaallah taala di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, sudah. Allahumma shalli wa sallim. Kita tutup yang majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.